بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan untuk terus menambah kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita semua. Allah taala membimbing kita dan juga menjadikan sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pada bahasan qawaid fiqhiyah ya. Jadi kaidah-kaidah dalam fikih untuk bisa memudahkan kita untuk memahami konteks fikih di dalam Islam ya. Pertemuan yang lalu kita membahas mengenai al-umuru bimaqasidiha ya. Jadi segala perkara, segala hal itu sangat tergantung pada maksud atau tujuannya ya. Ini kita sudah bahas pada bulan lalu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada bahasan yang kedua, kaidah yang kedua. Bunyi kaidahnya adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan datangnya keraguan ya. Jadi kalau kita sudah yakin, maka tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan ya. Jadi yakin itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dengan apa? Keraguan. Karena lawannya yakin kan apa? Ragu ya. Dan itu mungkin bisa saja terjadi ketika kita ibadah kepada Allah, ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, bisa saja muncul keraguan pada kita ya. Karena memang celahnya syaitan itu salah satunya melalui keraguan ya. Jadi celahnya syaitan itu melalui apa? Keraguan ya. Nah, karena Al-Quran mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Adam dan Iblis ya. Ketika Iblis dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga, Iblis sempat berkata ya, ada 3 janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang pertama adalah ingin menjauhkan manusia dari siratal mustaqim ya. Yang ingin menjauhkan manusia dari apa? Siratal mustaqim, dari jalan Allah Ta'ala yang lurus. Nah, ini yang kita minta setiap saat. Setiap kita sholat mesti kita baca Pak, ihdinas siratal mustaqim ya. Ini yang pertama. Berapa kali kita ucapkan Pak? 17 kali kita ucapkan ya. Setiap sholat mesti kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Karena memang tujuannya iblis itu adalah ingin menjauhkan kita semua dari jalan Allah Ta'ala yang lurus. Kemudian yang kedua ya, keinginan besarnya iblis itu dikatakan di dalam Al-Quran adalah thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Akan mendatangi manusia dari bagian depan, dari bagian belakang, dari bagian sebelah kanan, dan dari bagian sebelah mana? Sebelah kiri.
Nah, sahabat Ibnu Abbas memberikan penafsiran apa yang dimasukkan dengan iblis menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang disebut dengan menggoda manusia dari depan itu adalah manusia dibikin ragu atau tidak yakin terhadap kehidupan setelah dunia ini. Ya, ada yang nggak percaya tentang kehidupan akhirat. Ada nggak, Pak? Ada, ragu tentang kehidupan akhirat. Ya, padahal itu masalah akidah, masalah pokok keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, bahkan sampai mengatakan kan kita semua belum punya pengalaman ke sana. Ya, jadi mengimani sesuatu itu tidak perlu kita Pak? Tidak perlu kita rasakan dulu, tidak perlu kita alami dulu. Inilah bedanya orang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada pertanyaan di alam kubur, di alam barzakh, ya. Ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yakin enggak Bapak Ibu? Yakin. Karena yang menyampaikannya adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya. Nah, sehingga iblis itu menggoda manusia jangan sampai manusia meyakini ada kehidupan setelah dunia ini. Sehingga itulah disebut dan digoda dari bagian mana, Pak? Dari bagian depan. Dibikin ragu nggak ada pertanyaan hari kiamat. Ya, bahkan ada yang mengatakan malaikat mungkar nakir itu nggak bisa nanya seseorang gitu ya, Pak ya. Ya, jadi padahal itu semua pertanyaan akan diajukan kepada seluruh manusia. Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Nah, kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan atau apa yang dimaknai dengan akan menggoda manusia dari bagian belakang itu adalah manusia dibuat sibuk dengan urusan dunia sehingga dia lupa urusan akhiratnya. Dibuat dia sibuk dengan urusan dunia, seakan-akan gak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk melakukan kebaikan. Disibukkan, dihabiskan waktunya untuk mencari kesenangan dunia. Ya, lupa dia ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dari bagian belakang para jemaah. Kemudian dari bagian yang sebelah kanan itu adalah ar-raib wasyak. Ya, muncul keraguan, ya, ar-raib namanya ya. Keraguan itu adalah dari bagian sebelah kanan tuh, ya. Contoh sederhana misalnya kita antara maghrib sama isya, habis sholat maghrib kita sudah dalam kondisi wudu, sudah dalam keadaan suci. Menjelang azan isya datang keraguan. Ya, ragu ini apakah wudu ya masih ada atau sudah batal. Bisa terjadi Bapak Ibu? Bisa. Ya. Atau pas lagi sholat Allahu Akbar, ya, di tengah-tengah sholat datang keraguan, ini 2 rakaat apa 3 rakaat. Ya, betul Bapak Ibu ya. Kalau ragu antara 2 dan 3 ngambilnya berapa? 2. Ya, jangan ambil 3, ya, tapi ambil yang lebih kecil. Ya, karena kemungkinannya adalah kalau kita ambil yang lebih kecil, ada 2 kemungkinan bisa lebih rokaatnya, bisa kemungkinan pas rokaatnya. Tetapi lebih itu adalah jauh lebih baik dibandingkan dengan kurang rokaatnya. Makanya diambilnya apa? Ya lebih kecil. Jadi kalau kita ragu 2 dan 3 berarti ngambilnya berapa? 2. Berarti sisanya berarti tinggal 2. Kalau ragu antara 3 dan 4 berarti kita ambil berapa? 3, jangan diambil 4 Pak. Ya, nah, kita ini baru dapat 3 berarti tambah tinggal 1. Nanti sebelum kita salam kita ganti dengan sujudus sahwi. Jadi pernah terjadi pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengalami yang namanya lupa. Ya, baik itu dari sebelah mana? Dari sebelah kanan ya. Dari sebelah kiri itu adalah manusia akan digoda, yaitu bisyahawat, dengan segala sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu, ya, jabatan, kekuasaan, harta, wanita, itu dari sebelah kiri itu namanya asyahawat, ya. Jadi berarti iblis akan menggoda manusia dari semua arah ya Pak ya. Dari bagian mana Pak? Dari bagian depan, dari bagian belakang, dari bagian yang sebelah kanan dan bagian yang sebelah kiri. Nah, ini yang kedua, janji iblis itu adalah akan menggoda manusia dari semua arah. Kemudian yang ketiga adalah
akan menjadikan manusia kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah. Sedikit yang mau bersyukur kepada Allah. Lebih banyak dia kufur terhadap nikmat Allah. Dikasih sehat tapi enggak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dikasih harta tapi tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita akan masuk pada faedahnya, ya. Tadi apa faedahnya? Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan datangnya apa? Keraguan, ya. Apa makna faedah ini? Annal amra, sebuah perkara, alladzi tsabata biyaqin, kalau orang itu memang yakin 100%, la yazulu bisyak, dia tidak bisa dihilangkan dengan munculnya keraguan. Jadi kalau kita sudah yakin, maka apabila datang keraguan itu tidak mempengaruhi keyakinan kita tadi. Kami ulangi sekali lagi, kalau kita memang sudah mantap, yakin kita, kemudian datang keraguan, maka keraguan itu tidak akan berpengaruh kepada keyakinan itu. Wa inna ma yazulu biyaqinin mithlihi li'anna syakka dha'ifun, karena ragu itu jauh lebih lemah sedangkan yakin itu lebih apa? Lebih kuat. Fala yaqwa ala izalatil yaqin al-qawi, sehingga keraguan itu tidak bisa menghilangkan ya keyakinan yang sudah mantap. Ya, jadi ini makna faedahnya kata para ulama. Baik. Wal yaqinu lughatan, apa yang disebut dengan yakin di dalam istilah bahasa Arab? Al ilmu alladhi la taradduda ma'ahu aw qarar syai', pengetahuan yang tidak ada keraguan bersamanya. Berarti yang namanya yakin itu kalau bahasa sederhananya sudah mantap. Itu namanya apa? Yakin. Ya, makanya kita disuruh memantapkan hati itu dengan apa? Dengan apa cara memantapkan hati? Istikharah. Ya, ada sahabat di zaman Nabi itu Pak tidak pernah meninggalkan sholat istikharah. Hampir setiap hari istikharah. Namanya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Bahkan sahabat ini punya kampung Pak di Madinah itu namanya Kampung Jabir bin Abdullah. Sampai sekarang ada di kota Madinah, ya. Nah, cuma kalau jamaah umroh tidak sampai ziarahnya atau kunjungannya ke kampung Jabir bin Abdullah. Ini sahabat kalau kita baca ceritanya, masya Allah punya cerita yang luar biasa. Pada satu ketika Jabir bin Abdullah ini dalam perang Khandaq, ya, dalam perang Khandaq. Waktu itu Nabi SAW meminta para sahabat menggali parit, maka disebut dengan perang Khandaq. Ratusan sahabat kerja Pak, ya, membuat parit di kota Madinah untuk menghalau musuh dari luar, ya. Ini atas saran sahabat namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Maka saat itu Jabir bin Abdullah berniat untuk menjamu orang-orang yang bekerja membuat parit tadi Pak. Kemudian dia balik ke rumah, dia pulang ke rumah, bilang sama istrinya, wahai istriku, tolong siapkan makanan untuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, sedangkan Jabir bin Abdullah itu punya kambing cuma satu saja. Kambingnya berapa Pak? Satu. Ya, sahabat miskin di kota Madinah. Istrinya sempat berkata, wahai suamiku, bagaimana kita akan menjamu tamu Rasulullah SAW? Kambing kita cuma berapa? Cuma satu. Ini sahabat yang mau diundang ratusan orang Pak. Ya, kira-kira satu kambing cukup nggak Pak? Cukup nggak? Nggak cukup. Istrinya sampai khawatir, wahai suamiku, kita nanti malu kepada Rasulullah SAW. Kita akan mengundang beliau dan para sahabat untuk kita ajak makan di rumah, tapi kita punya kambing cuma satu. Tapi dengan penuh keyakinan dia bilang, wahai istriku, tolong masaklah besok untuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, tapi karena suami yang sudah minta, ya sami'na wa ata'na. Inilah masya Allah ketaatannya sahabiah di zaman Nabi. Ya ibu-ibu ya, kalau suami udah minta yang baik-baik, ya jangan nolak. Ya ibu-ibu ya, insya Allah ada kebaikannya pasti. Ya, pasti ada kebaikannya. Ya. Nah, jadi ibu-ibu yang soleha itu adalah kalau suami minta nggak pernah nolak kita. Baik. Maka kemudian istri beliau, ya istrinya Jabir bin Abdullah, masaklah makanan, ya. Kalau orang Arab biasanya masakannya apa Pak? Ya, dibikin gulai, dibikin sop gitu ya Pak ya. Baik. Dalam pikiran istrinya, ya paling yang datang cuma berapa orang gitu ya. Mungkin cuma kalau satu kambing mungkin 5-10 orang lah yang datang. Ya. Ternyata masya Allah Rasul bawa semua sahabat yang kerja nggali parit itu dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di rumahnya Jabir bin Abdullah, istrinya kaget.
Ya Allah, Rasulullah SAW bawa tamu banyak banget gitu ya. Semua sahabat yang kerja itu diajak oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Kemudian ketika disuguhkan makanan oleh Jabir bin Abdillah, dihidangkan kepada baginda Rasulullah SAW. Disinilah pentingnya doanya Nabi SAW. Begitu beliau dituangkan di sebuah wadah, beliau berdoa. Ya. Baginda Rasul berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan makan Jabir bin Abdillah radhiyallahu an. Ya, kami ulangi sekali lagi doanya Rasul, ya Allah, berikanlah keberkahan pada masakan, pada makanan yang dimasak oleh Jabir bin Abdillah dan keluarga. Apa yang terjadi para jamaah? Ternyata sahabat yang ratusan jumlahnya yang ikut makan tuh enggak ada habis-habisnya itu sop kambing tadi. Masya Allah. Ini berkat doa siapa Pak? Doa baginda Rasul. Tapi kita jangan coba-coba ya Bapak Ibu ya. Ya ini mujizatnya Nabi. Ya, Ustadz berarti kita bisa kayak Jabir bin Abdillah dong. Ya, kita masak kambing, satu kambing kita undang satu orang kampung sekampung. Ini kita beda. Ini khusus untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cerita tentang Jabir bin Abdillah. Nah, Jabir bin Abdillah ini Pak, untuk selalu memantapkan hati beliau tidak pernah tinggalkan istikharah. Selama ini mohon maaf ya, istikharah itu dianggap oleh kita itu adalah untuk cari apa? Jodoh biasanya. Ya, betul ya. Berarti kalau urusan yang lain enggak istikharah. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Manadima man istakhara Allah wastasyara nas." Tidak akan pernah menyesal di dalam mengambil keputusan orang-orang yang mengawali keputusannya dengan istikharah. Minta petunjuk dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apakah hal ini baik ya Allah? Atau kalau memang dia tidak baik ya Allah, tolong jauhkan hal ini. Ya. Itu namanya istikharah. Berarti kita minta petunjuk kepada Allah taala. Yang kedua, untuk memantapkan hati kita itu adalah istisyaran nas, kata Nabi SAW, yaitu minta pendapat dari orang lain, bermusyawarah. Jadi kalau sudah mantap hati kita dengan istikharah, sudah mantap hati kita setelah kita mendapatkan saran dan petunjuk, fatawakkal 'ala Allah, maka disitulah kita bertawakal kepada Allah. Jadi untuk memantapkan hati itu adalah istikharah. Dan istikharah ayah bunda adalah digunakan untuk segala hal. Kita ada keperluan, ada hajat, kita minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, apakah ini sesuatu yang baik di sisimu? Engkau ridhai ya Allah. Kalau memang ini baik ya Allah, mudahkan jalannya, berikan kelancaran. Dan sekali lagi bukan hanya sekedar masalah mencari apa? Pasangan hidup, bukan. Dalam segala hal. Makanya Jabir mengatakan apa? Jabir bin Abdullah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuni istikharata kama yu'allimuni suratan minal Qur'an." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk salat istikharah sebagaimana beliau mengajar kami adalah membaca setiap surat dari Al-Qur'an. Artinya beliau tidak pernah meninggalkan salat istikharah. Sehingga kalau kita baca dalam sejarah Islam itu, sahabat yang paling rajin salat istikharah yaitu adalah Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Baik, itu makna yakin ya. Baik, waqad abbaral Imam Abu Hanifah ya. Telah disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, mata urifa thubutu syai' min tariqil ihatati wat tayaqqun. Apabila seseorang mengenali tetapnya sesuatu dengan cara ia yakin, li ayyi ma'nan kana fahuwa ala dzalika lam yatayaqqan bi khilafihi, maka itu akan menghilangkan segala kebalikannya. Berarti yang namanya yakin tidak bisa dihilangkan sekali lagi dengan apa? Datangnya keraguan, ya. Baik, apa saja dalil yang menunjukkan tentang yakin ini, ya. Nanti akan disebutkan contoh-contoh tentunya, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, ini dalilnya, ya, surat Yunus ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Dan tidaklah mereka atau kebanyakan mereka mengikuti kecuali hanya prasangka saja, dhann saja. Berarti kalau prasangka itu belum masuk kepada tahap apa? Yakin. Itu namanya prasangka, baru namanya dhann, baru namanya prasangka, perkiraan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sedangkan namanya prasangka itu terkadang tidak sesuai dengan kebenaran.
maka kita jangan pernah berpikiran yang negatif. Karena kenapa? Ternyata terkadang prasangka kita, pikiran kita belum tentu seperti kenyataannya, belum tentu seperti yang sebenarnya, ya. Berarti yang dibangun itu apa? Husnudzon, ya. Selalu berbaik sangka, jangan sampai berburuk sangka. Kalau berburuk sangka terkadang mohon maaf tidak sesuai dengan apa yang terjadi, ya. Seringkali mohon maaf kita telah mengawali sesuatu dengan buruk sangka, ternyata tidak seperti yang kita prasangkakan. Karena prasangka itu para jamaah bukan sesuatu yang yakin. Karena ada kemungkinan, ada 50-50-nya, Pak. Kemungkinan benar, kemungkinan apa, Pak? Salah. Tetapi zan, ya, prasangka itu seringkali terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, itu makanya kita disuruh oleh Rasulullah SAW kalau bisa selalu husnudzan kepada Allah. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yusnudzana billah. Janganlah kita meninggal dunia kecuali selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal, ya Bunda. Selalu berbaik sangka kepada Allah, jangan pernah suudzon. Kita dikasih sakit, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Bangunlah dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Sedangkan di dalam hadis yang lain diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila seseorang merasakan sesuatu pada perutnya, terdengar mungkin ada suara keluar dari perutnya, ya, bisa terjadi, Pak, bisa, ya, karena ada orang tuh tiba-tiba kedengaran berbunyi suara perutnya misalnya, ya, mungkin bisa saja lapar gitu ya, Pak, ya. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, fa ashkala alaihi, lalu terjadi keraguan padanya, akhraja minhu syai'un amla, apakah ini mohon maaf buang angin atau tidak, ya. Jadi kedengar seperti ada suara gitu, ya. Kemudian muncul keraguan, ini apakah buang angin, kentut atau tidak, ya. Apa kata Nabi SAW? Fala yakhrujanna minal masjid, jangan ia batalkan sholat dulu, jangan keluar dari masjid hatta, sampai kata Nabi ada dua hal yang dia harus temukan. Pertama adalah kata Nabi yasma'a sautan, ia mendengar suara dengan jelas. Paham kan suara kentut, paham Bapak Ibu, ya? Ya. Jelas suaranya tuh, ya, jelas suaranya. Kalau masih ada keraguan, jangan dulu keluar dari sholat, jangan dulu keluar dari masjid sampai dengar suara bom meletup, ya, bom meletup, suara jelas gitu ya, Pak, ya. Ini kata Nabi, ya. Atau yang kedua kata Nabi SAW, kalau dia tidak mendengar suara yang jelas, au yajidarihan. Yang kedua kata Nabi SAW, atau ia mencium ada aroma yang tidak sedap. Berarti kalau nggak ada yang dua ini, berarti orang itu masih dalam keadaan suci, dalam keadaan toharah. Terkadang mohon maaf ayah bunda, seringkali ada orang sering mudah datang keraguan. Kami punya pengalaman waktu bimbing umroh waktu itu. Ada seorang jamaah, Pak, setiap selesai sholat selalu mengulangi sholat. Jadi begitu begitu di tengah sholat, di rakaat yang kedua, rakaat ketiga, tiba-tiba Pak, tiba-tiba batal. Dan itu saya perhatikan di sholat subuh gitu, di sholat zuhur juga begitu, di sholat asar juga begitu, di sholat maghrib juga gitu, sampai sholat isya. Karena kita kalau umrah itu kan terus kita pantau jamaah. Ini kok Bapak ini setiap sholat itu selalu batal terus, Pak. Ya, selalu batal terus, Pak. Dan itu sudah terjadi sudah 2 tahun. Sudah berjalan 2 tahun, dan itu yang membuat beliau menjadi masyaqqah, menjadi beban yang luar biasa, Pak. Akhirnya Ustaz coba deketin gitu kan. Ya mungkin kalau dia ngulangin cuma sekali 2 kali masih kita maklumi. Ini kok setiap sholat ngulangin terus tuh sholat. Saya tanya, Pak, gimana ceritanya ini? Ustaz, saya kalau sholat tuh selalu ada keraguan, kayaknya ada sesuatu yang keluar nih pas tadi sholat. Ustaz tanya, Pak, pas sholat tadi kedengaran nggak suaranya? Nggak ada, Ustaz. Ya, cuma
prasangka doang, Pak. Ya cuma ragu doang, jangan-jangan wudunya batal. Kemudian baik, kalau nggak ada suara, ya kalau nggak ngedengar suara, apakah ada aroma yang tidak sedap? Nggak ada juga, Ustaz. Berarti Bapak itu sudah dalam keadaan masih suci. Jangan keluar dari sholat, jangan membatalkan sholat. Udah yakin, lanjutkan sholatnya. Inilah Masya Allah, ternyata Bapak Ibu, kalau orang mengikuti keraguan, justru akan menjadi beban. Ya, bukan akan menjadi kelapangan, akan menjadi beban. Ya. Mungkin ayah bunda pernah melihat ada orang kalau sholat itu selalu mengulangi takbir sampai berulang kali. Allah, nggak jadi, Pak. Ya, Pak ya. Allah, nggak jadi. Ya, itu namanya syak, itu namanya keraguan. Nah, ini yang menjadi masyaqqah, itulah yang menjadi beban. Dan syaitan itu masuknya tadi kami katakan adalah melalui apa? Keraguan. Ya, jadi mohon maaf kalau kita datang keraguan kita, jangan pernah diikuti sama keraguan. Sekali diikuti keraguan, itu akan terjadi keraguan dan terus akan terjadi keraguan sampai nanti kita akan sulit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 2 tahun beliau ngalamin gini. Ya, saya tanya, Pak, berapa lama sudah ngalamin ragu terus dalam sholat? Udah 2 tahun, Ustaz. Dan saya susah mau cari gimana solusinya supaya saya bisa hilangkan keraguan ini. Saya bilang cuma satu solusinya, Bapak harus yakin bahwa masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan tohar. Jangan ikuti keraguannya. Karena tadi Rasul mengatakan, jangan ia keluar dari masjid, itu berarti jangan buru-buru mengatakan dirinya sudah dalam keadaan batal. Ya, berarti harus lebih ini selektif gitu para jamaah. Jangan langsung mengatakan, wah ini saya langsung batal, jangan. Ya, baik. Baik, kemudian berikutnya adalah kita sekarang masuk pada contoh ini, Pak ya. Ini masuk kita pada contoh. Man tayaqqana thaharah, barang siapa yakin dalam keadaan thaharah. Thaharah itu apa artinya? Dalam keadaan suci. Bapak Ibu sudah berwudu, sudah bersih dari hadas, baik hadas kecil, hadas besar. Wa syakka fil hadath fa huwa mutatahhir. Tapi kemudian datang keraguan, ini apakah masih ada wudu atau sudah batal? Maka kata para ulama, fahuwa mutatahhirun, maka yakinlah dia sebenarnya dalam keadaan toharoh. Kalau memang yakinnya itu adalah apa? Toharoh. Memang kita yakin sudah berwudu, ya. Ini sering terjadi antara ba'dal maghrib sama isya biasanya. Ya, habis sholat maghrib ya, kemudian kita mau sholat isya, padahal kita masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan tohara, kemudian datang keraguan menjelang azan isya, ini masih ada wudu atau batal gitu. Maka kalau kita memang yakin masih dalam keadaan suci, maka itulah kita berarti mutatahhirun, berarti kita dalam keadaan apa? Suci. Baik, tapi sebaliknya, waman tayaqqanal hadatsa, tapi barang siapa yang yakin dia sudah batal wudunya, dia yakin batal wudunya, ya, wasyakka fit taharah, lalu datang keraguan, oh kayaknya ini saya masih dalam keadaan suci, padahal yang lebih yakin apanya, Pak? Batalnya. Maka apa kata para ulama? Fahuwa muhdithun, maka dia sebenarnya dalam keadaan sudah berhadas, berarti dia batal wudunya. Karena kenapa? Karena memang yang lebih yakin adalah dia dalam keadaan sudah batal atau tidak dalam keadaan suci. Kan bisa kita tahu indikasinya apa? Contoh misalnya orang itu keluar dari kamar mandi, dari toilet, ya Pak ya. Berarti kalau dia mungkin datang kemudian keraguan, wah ini saya sudah suci atau dalam keadaan suci, padahal dia baru keluar dari mana, Pak? Dari toilet. Besar kemungkinan orang keluar dari toilet itu adalah sudah dalam keadaan apa, Pak? Batal hadas. Mungkin dia buang air kecil atau mungkin buang air besar. Maka kata para ulama, kalau yakinnya lebih kuat itu adalah dia batal, lalu datang keraguan, dia menganggap dia sudah suci, maka berarti Allah yang dikedepankanlah dia berarti dalam kondisi batal. Ya. Jadi dilihat mana yang lebih yakinnya, apakah yakin dalam keadaan suci atau yakin dalam keadaan hadas. Kalau ia lebih besar yakinnya adalah dia suci, lalu datang keraguan dia dalam keadaan hadas, maka yang diikuti mana? Suci, ya. Tapi kalau dia lebih kuat yakinnya dia sudah dalam keadaan batal, lalu datang keraguan, oh dia dalam keadaan suci, maka berarti yang diikuti adalah dia sudah dalam kondisi batal, ya. Paham Bapak Ibu? Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah
idza safara rajulun ila biladin ba'idah, apabila ada seseorang yang bepergian ke negeri yang jauh, wanqata'at akhbaruhu muddah tawila, kemudian orang ini hilang beritanya, Pak. Ini mungkin banyak terjadi, Pak, pada orang-orang yang bekerja di luar negeri ya. Nggak ada kabar sampai mungkin sekian tahun ya, Pak ya. Sampai sekian tahun, Pak, nggak ada kabar, Pak. Ya, dihubungin juga nggak bisa, ditelepon juga nggak bisa. Bertahun-tahun udah hilang, Pak. Hilang kabarnya, Pak. Fanqita'i khabaruhu yuthiru syakkan fi hayya illa an la yazulu al-yaqin. Karena terputusnya kabar tentang dia masih hidup atau tidak, maka orang berprasangka berarti dia sudah apa, Pak? Meninggal dunia. Ini pernah ada kejadian di tempat kami di daerah saat itu. Dia lagi kerja di luar negeri, hampir mungkin 5 tahun, Pak, nggak ada kabar sama sekali. Iya. Jadi orang tuanya menghukumi dia sudah kayak orang meninggal dunia aja. Ya, Pak ya. Karena kenapa? Inqita'ul khabar namanya. Sudah tidak ada lagi apa? Berita. Wa huwa hayatuhu al-mutayaqqan min qabli wa min thamma fala yajuzul hukmu bi mautihi wa laysa liwarathi iqtisamu tarakatihi. Jadi kalau dia itu belum penuh keyakinan ya atas kematiannya, maka tidak boleh orang itu langsung membagikan apanya, Pak? Harta warisnya. Enggak boleh, Pak. Wah, ini si fulan udah nggak ada berita, udah kita bagi harta warisnya, nggak boleh. Karena salah satu syaratnya waris bisa dibagi adalah mautul muwarrith, meninggalnya orang yang mewariskan. Ya, bahkan nanti kita bahas di dalam ilmu waris itu, mungkin di sini juga udah pernah dikaji ya. Ada beberapa ketentuan dalam waris ternyata, Pak. Pertama adalah yang bisa mewariskan itu adalah keturunan. Ya, dan keturunan tentu nanti ada ininya, kriterianya. Keturunan yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit. Anak itu paling dekat hubungannya dengan si mayit. Berarti yang namanya anak pasti mendapatkan yang namanya apa, Pak? Warisan. Nggak ada ceritanya anak nggak dapat warisan, Pak. Tetapi pewaris yang lain atau ahli waris yang lain yang mungkin lebih jauh ya, paman, bibi, itu bisa terhalang karena adanya anak. Ya, baik. Kemudian syarat yang kedua waris itu adalah tidak membunuh si yang mewariskan, al-muwarrith. Berarti kalau dia mohon maaf ada ahli waris yang membunuh si pewarisnya, maka si pembunuh ini tidak mendapatkan harta warisan. Enggak boleh. Ya, sehingga dalam kaidah dalam hadis Nabi SAW dikatakan uqiba ya bihirmanihi. Orang yang menyegerakan sesuatu itu, maka dia dihalangi daripada mendapatkan warisan. Dia membunuh itu kan motifnya supaya mendapatkan warisan. Karena dia membunuh, maka kemudian dihalangi untuk mendapatkan warisan. Makanya pembunuh itu nggak dapat warisan. Ya. Yang ketiga, yaitu ikhtilaful millatain, beda agama. Misalnya ayahnya Muslim, anaknya kafir, tidak beriman, maka anak yang tidak beriman ini tidak bisa mewariskan harta orang tuanya, Pak. Atau sebaliknya, anaknya beriman, orang tuanya tidak beriman, maka orang tua tidak bisa mewariskan harta anaknya. Karena kenapa? Kata Rasulullah, tawarutha baina ahlil millatain. Tidak boleh saling mewarisi dua agama yang berbeda. Islam dengan di luar Islam nggak boleh. Walaupun dia punya hubungan apa? Nasab. Walaupun punya hubungan keturunan nggak boleh. Ya. Jadi ini tiga aja yang diingat, Pak, dalam ilmu waris ya. Yaitu tadi adalah hidupnya si yang meninggalnya si yang mewariskan, kemudian dia tidak membunuh, kemudian dia tidak membunuh, itu maka atau dia tidak beda agama, maka itu menjadi sebab daripada terhalang dari mendapatkan warisan. Baik, kemudian berikutnya contoh yang ketiga, idza syakka fi ikhraji ma alaihi minaz zakat. Apabila seseorang ragu sudah bayar zakat apa belum? Ya, ini datang keraguan, Pak, ya. Pas hari atau pas saatnya mau mengeluarkan zakat, pas jatuh temponya datang keraguan. Apakah saya sudah berzakat apa belum? Baik, apa kata para ulama? Fa innahu yajibu alaihi ikhrajuz zakat. Maka kewajibannya justru adalah berarti ia mewajibkan dirinya itu untuk mengeluarkan zakat. Berarti sebenarnya dia belum berzakat. Ya.
Bahkan kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, boleh seseorang mengeluarkan zakat sebelum jatuh temponya, Pak. Misalnya biasa kita mengeluarkan zakat kalau kita hitung misalnya di bulan Ramadan, ya. Kita hitung misalnya mengeluarkan zakat di bulan apa, Pak? Ramadan. Boleh nggak mengeluarkan zakat sebelum Ramadan? Boleh nggak? Boleh. Ini fatwa dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas. Walaupun mohon maaf kan biasanya kalau zakat mal itu harus haul dulu ya. Haul itu kan 1 tahun. Maka sebelum dia keluar atau belum jatuh temponya, orang boleh mengeluarkan zakat walaupun belum masa waktu untuk mengeluarkannya, ya. Daripada nanti mohon maaf kita tidak mengeluarkannya, maka lebih baik untuk disegerakan. Ini fatwa dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, walaupun memang ada waktu yang terbaik untuk berzakat ya. Waktu yang paling terbaik berzakat itu adalah dipilih yaitu bulan yang terbaik Ramadan. Karena Rasul mengatakan afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling terbaik, zakat yang paling terbaik itu zakat yang dikeluarkan pada bulan apa, Pak? Ramadan. Karena amal itu ayah bunda, itu dilihat pada waktunya juga. Makanya kenapa sekarang banyak istilah Jumat berkah. Ya, betul ya? Ini ibu-ibu mungkin yang aktif ini Jumat berkah. Ya padahal kita sedekah mau hari apa saja bagus nggak? Bagus. Tapi kenapa pilih hari Jumat, Pak? Kenapa dipilih hari Jumat? Pertama Sayyidul Ayyam. Itu hari yang paling terbaik dari 1 minggu. Kemudian kenapa milih hari Jumat? Karena hari Jumat waktu-waktu yang sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kata Rasul ada waktu di hari Jumat. Siapa yang saja yang meminta kebaikan dunia, kebaikan akhirat pasti akan diberikan oleh Allah taala, pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, itu pada hari Jumat. Kemudian yang ketiga adalah kenapa hari Jumat dipilih? Karena hari Jumat adalah orang-orang kaum muslimin itu adalah melaksanakan Id. Jadi kita ini lebarannya 3 kali sebenarnya Bapak Ibu. Ya, lebaran kita pertama Idul Fitri, lebaran kita yang kedua Idul Adha, dan lebaran kita yang ketiga itu adalah Yaumul Jumu'ah. Hari apa? Jumat. Maka dianjurkan perbanyaklah sholawat pada hari Jumat, perbanyaklah doa, perbanyaklah sedekah, perbanyak takarub pada hari Jumat. Bahkan kalau ada orang meninggal dunia pada hari Jumat, insyaallah tanda daripada husnul khotimah. Jadi boleh Bapak Ibu kita minta kepada Allah, ya Allah wafatkan kami pada hari Jumat, pada malam Jumat. Boleh nggak mintanya kayak gitu, Pak? Boleh nggak? Boleh. Sesuatu yang baik itu boleh, Pak. Termasuk meminta meninggal dunia di kota Madinah. Ya Allah, tolong wafatkan kami di kota Rasulullah, di kota Madinah Al-Munawwarah. Karena kenapa? Ada hadis sahih dari Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal dunia di kota Madinah wajib mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu nanti pas berangkat gitu mintanya. Ya, siap nggak Bapak Ibu pas mau berangkat minta sebelum berangkat, ya Allah, mudah-mudahan wafat di kota Madinah. Siap nggak Bapak Ibu? Tapi biasanya kalau umroh biasanya doanya beda. Ya, doanya ya Allah mudah-mudahan berangkat selamat, pulang juga selamat. Kayak jarang tuh ya. Pas lagi ceramah gitu diingetin gitu, yuk Bapak Ibu mungkin sebelum berangkat umroh minta doa dulu, ya Allah mudah-mudahan wafat di kota Rasulullah, di kota Madinah ya. Ya. Orang kan biasanya kalau bepergian tuh maunya ya berangkat selamat, pulang selamat. Apa maksudnya pulang selamat? Ya balik ke tanah air ya. Padahal tempat yang insya Allah akan dijaga oleh Allah Ta'ala sampai yaumul qiyamah itu kota Madinah Al-Munawwarah ya. Bahkan sampai kata Rasulullah SAW, ilmu itu nanti akan mengerucut di mana? Di kota Madinah. Sumber ilmu yang paling terbaik itu kota Rasulullah SAW, kota Madinah Al-Munawwarah. Itu lahir dulu ulama-ulama besar di situ, Pak. Ya, ada Imam Malik. Imam Malik itu dulu, Pak, itu mazhabnya ada di Madinah dulu, Pak. Makanya disebut dengan amalu ahlul Madinah. Ya, amal perbuatannya orang Madinah. Bahkan dijadikan dasar hukum ayah bunda. Orang Madinah itu berbuat sesuatu amal itu bisa dijadikan hukum, jadi hujah dalam Islam. Karena mereka yang hidup di zaman Nabi kemudian meriwayatkan perbuatan di zaman Nabi SAW, makanya amal ahlul Madinah itu dijadikan dalil oleh Imam Malik. Kan dalil itu banyak ya, bisa Al-Quran, bisa hadis, bisa qiyas, bisa masalihul mursalah namanya, ada istishabul. Kemudian juga termasuk kalau di dalam mazhab Malik kita adalah amalu ahlil Madinah. Jadi dalil itu bukan hanya Al-Quran dan hadis saja Bapak Ibu. Dalil itu banyak, luas ya.
Al-Quran, hadis. Tapi memang sumber yang paling utama itu cuma dua, Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau diperluas lagi ada qiyas namanya, ada masalihul mursala. Kemudian kalau Imam Malik mengatakan yaitu tadi amal ahlul Madinah, itu termasuk dalil. Ya, jadi dalil itu tidak hanya pada Al-Quran dan hadis. Ya. Baik, contoh berikutnya. Idza ahrama bil umrah thumma bil haji. Apabila seseorang berihram dengan umrah, thumma bil haji, kemudian berhaji atau dia niat haji. Jadi niat yang pertama ihramnya umrah, kemudian niat berikutnya haji. Wasyaka hal kana aharrama bil haji qabla tawafiha fayakunu sahihan aw ba'daha fayakunu batilan hukmun bisihhatihi. Maka itu bisa jadi, kata para ulama, bisa saja dihukumi dia adalah melaksanakan ibadah umrah, karena niat yang paling utama itu umrahnya. Niat yang lebih kuat yang dia ucapkan labbaik Allahumma umrah itu umrah. Maka yang dihukumi dia itu adalah melaksanakan umrah, ya. Tidak dihukumi dengan haji. Karena yang lebih kuat mana tadi, Pak? Niat umrahnya. Umrah sama haji kan memang ada kesamaan. Yang membedakan nanti haji dengan umrah itu adalah pertama yaitu adalah wukuf di Arafah. Itu yang membedakan, Pak. Kemudian yang kedua mabit di Mina. Ya, mabit di Mina ini pada tanggal 8 mabit di Mina pada hari tanggal 8 Zulhijjahnya. Kemudian berikutnya adalah mabit di Musdalifah, ya. Kemudian perbedaan berikutnya adalah mabit di Mina untuk melempar jumrah. Selain itu Pak sama. Tawaf, sa'i, tahallul sama. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul sama. Yang membedakannya tadi wukuf di Arafah. Kemudian apa lagi? Mabit di Mina. Kemudian yang ketiga yang membedakan adalah yaitu mabit di Musdalifah. Itu saja perbedaannya. Nah, cuma memang kalau orang haji itu biasanya mungkin karena faktor ini ya, haji itu agak lama ya. Beda dengan umroh. Umroh itu ayah bunda berangkat dari Madinah misalnya setelah sholat zuhur siang hari, nanti selesai umroh itu malam udah selesai itu Pak. Ya, karena berangkat dari Madinah itu jam 2 siang. Nanti kita akan sampai di Mekah itu jam sekitar Isya lah, yaitu ba'da Isya. Kemudian masuk hotel, kita makan malam. Kemudian setelah itu melanjutkan tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Jadi umrah itu nggak sampai berhari-hari. Umrah itu cuma sehari saja. Kalau haji, ini yang banyak orang stres kalau haji itu karena menunggu. Karena kan kita harus ada di tanah suci itu adalah mungkin bisa seminggu sebelumnya, bisa 2 minggu sebelumnya. Apalagi kalau berangkat yang kloter pertama itu Pak, dia di Madinah dulu Pak, hampir 1 bulan di Madinah itu Pak, ya, baru mereka menuju Mekah. Dan biasanya itu yang membuat agak stres, ya. Nah ini banyak berpengaruh biasanya pada kalau perempuan, pada wanita itu siklus haidnya jadinya nggak teratur. Ya, karena faktor faktor pikiran, faktor ini ya, karena menunggu hari tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Jadi haji itu cuma berapa hari saja Pak? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini yang bagi nafar tsani. Kalau dia nafar awal, dia cuma sampai tanggal 12 saja. Berarti 8, 9, 10, 11, 12 cuma 5 hari. Kalau nafar awal, kalau nafar tsani 6 hari. Tetapi persiapannya ini yang membuat orang tuh jadi Pak? Ya khawatir ya, takut, terutama mungkin kalau ibu-ibu nanti kalau sudah mau niat tiba-tiba datang bulan bagaimana. Nah, itu problem-problem itu sering terjadi. Kalau pada bapak-bapak sih insya Allah biasanya anteng lah insya Allah ya. Nah, ibu-ibu yang sering terjadi keraguan ya. Baik, kemudian berikutnya adalah lau tallaqa rajulun zaujatahu, ya. Apabila seseorang mentalak istrinya, zaujatahu, ya, wa tazawwajat bi akhar ba'da iddatiha fa hamalat minhu wa arda'at tiflan fi muddatil hamli fa inna labanaha lam yazal mu'tabara min az-zawjil awwal. Jadi apabila seseorang itu sudah mengucapkan kata talak itu, maka tidak bisa dihilangkan lagi keraguan.
dengan keraguan. Artinya apa? Ini kalimat tidak bisa dimain-mainkan. Apalagi dia bilang, wah saya tarik ucapan saya. Ingat, talak itu nggak bisa ditarik ucapan talak. Ya, boleh nggak suami mengatakan saya ceraikan kamu misalnya kepada istrinya, kemudian selang 5 menit 10 menit dia bilang saya revisi ucapan saya, boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Atau saya tarik ucapan saya, boleh nggak? Maka hukumnya Pak sudah jatuh talak. Artinya apa Pak? Nggak boleh dipermainkan. Maka ada 3 hal kata Nabi SAW, thalathun jidduhunnal jid wa hazluhunnal jid. Ada 3 hal kalau orang itu main-main Pak, jatuh hukumnya. Kalau dia canda, itu pun jatuh hukumnya Pak. Bayangkan. Ya, dan ini pernah terjadi di kampus Madinah, di Universitas Madinah. Jadi ada seorang syekh. Dia mungkin punya anak gadis, mungkin syekh ini. Kemudian dia panggil seorang mahasiswa. Wahai si fulan, zawwajtuka bi binti. Ya, aku nikahkan engkau dengan putriku. Wah, kata mahasiswa itu, qabiltu nikahaha. Aku terima nikahnya. Sah enggak itu Bapak Ibu? Sah. Karena yang ngucapin itu adalah wali daripada si perempuan. Dan akhirnya Masya Allah, mahasiswa itu Pak dapat nikah dengan putri dari syekh ini. Masya Allah. Ini rezeki apa namanya Pak? Rezeki apa namanya? Rezeki nomplok. Cuma dia bilang syekhnya zawwajtuka bi binti, maka dia bilang qabiltu nikahaha. Jadi Pak. Sehingga enggak boleh dipermainkan. Jadi ini mohon maaf bapak-bapak ya. Ini wali kan semua bapak-bapak wali nih kalau punya anak gadis. Enggak boleh ada anak laki-laki, ada anak muda kita bilang, si fulan, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Dia bilang saya terima nikahnya. Sah itu. Sah itu Pak. Karena kan syaratnya nikah apa? Ada ijab, ada kabul, ada pengantin laki, pengantin perempuan. Itu yang paling pokok. Ada saksi. Nanti kan saksi mungkin dia ngomong di dekat temannya atau sahabatnya. Jatuh itu Pak. Sah itu jadi pernikahan Pak. Nah sehingga nggak boleh dipermainkan. Kata Nabi SAW ada 3 hal jangan dipermainkan. Ya pernikahan atau menikahkan dan juga menceraikan. Nah kalimat talak ini Bapak Ibu kata para ulama, ini belum isya ya? 1 menit lagi. Insyaallah kita lanjutkan mungkin di lain kesempatan ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita barokahnya. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.